Ya, oke. Selamat malam teman-teman yang di TKP. Sekarang kita ada di Biskom yang di Grand Sungkono. Ya. Di sini kira-kira hadir ada 1, 2, 3, 4, 500 orang katanya. Ya. 500 orang. Oh, 501 yang hadir. Dan selamat malam juga teman-teman yang ada di Zoom. Ada siapa aja di sini? Pak Damari, Pak Edward, Bu Ristia, Bu Setianingsih. Halo, apa kabar? Halo. Setianingsih mehok ya. Oke, selamat malam semuanya yang nun jauh di sana. Kita akan memulai Biskom kita pada malam hari ini. Yuk kita berdoa dulu ya. Bapak yang di dalam surga, kami berterima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Kami boleh datang kembali ke tempat ini untuk kembali berbiskom, dan kami akan menikmati pembelajaran yang baru lagi untuk boleh kami gunakan, kami pakai di dalam bisnis dan pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami juga Tuhan. Kami mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kami pada saat ini, berkati juga pembicara kami saat menyampaikan materi malam hari ini, Pak Budu. Juga kami berdoa buat teman-teman kami yang sedang dalam perjalanan menuju tempat yang Tuhan sertai dan Tuhan tibakan di tempat yang dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Juga ada teman-teman yang di Zoom sana, Tuhan berkati juga supaya materi yang disampaikan boleh menjadi berkat juga bagi mereka yang ada di sana. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, pengumuman dulu ya Dir ya. Oke, kita pengumuman dulu. Hari ini ya. Nah, hari ini topik kita ini dia. Memang sengaja ya gitu ya. Oke, hari ini temanya adalah stand out or sell more unless the power of your unique selling point. Bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia pokoknya unique sellingnya dari produk, dari bisnis kita tuh apa sih gitu loh ya, gitu. Oke, next. Hari ini ya, hari ini. Nah, jadi siap-siap di rumah untuk mengamati dan mendengarkan dengan seksama karena materi hari ini akan menjadi sangat luar biasa. Dan ini, nah segera akan launching Kingdom Financial Blended Learning ya. Buat teman-teman yang di rumah atau saudaranya atau teman-temannya atau yang di sini juga belum pernah ikutan KF, yuk sekarang waktunya untuk daftar. Ya, ini tanggal berapa nih? Tanggal 2728. Ya, 2728. Oh, 2728. Yes, tanggal 2728 Juli. Dan early bird-nya sampai dengan bulan Juni. Tanggal 30. Oke, next. Shifting up, lighting up. Daftar. Karena ini juga materi yang luar biasa untuk para pebisnis, business owner. Segera daftar, dan itu ada nomor teleponnya, juga ada biayanya nampak di sana, ya. Dan ada juga early bird-nya kapan. Silahkan juga akan segera lanjut. Nah, yang ini shifting up. Kalau tadi lifting up, ini shifting up. Berarti lifting up sama shifting up mana yang lebih? Oh, lifting up dulu. Lifting up dulu, baru shifting up. Wow. Keren, ini kan di sini banyak banget programnya. Oke, lanjut. Oh, sudah. Oke. Nah, supaya kita bisa maksimal dapat materinya, kita tidak buang-buang waktu lagi. Kita panggil aja langsung. Ini tadi ada 500 orang di sini ya, 501 ya. Jadi tepuk tangannya harus 501. Oke, panggil silakan. Nah, sudah serah terima ya. Di barat ini sudah pakai AI ya. Ini kan AI namanya ini ya. Internet of Things kan dia gerak-gerak juga. Thank you teman-teman sudah hadir di Biskom pada malam hari ini. Materinya bisa dibuka. Jadi kita bicara pada malam ini, kita bicara USP. Dan saya tahu ini kenapa kok pesertanya kok berkurang, ya kan? Karena ada program nonis, jadi ikut buka bersama, berbagi takjil. Jadi istilahnya mereka semua kekenyangan ya kan? Itu kan banyak di
IG, baca TikTok itu mereka nyamar itu pakai jilbab, dibukakan misalnya kurang aja, terus pakai baju apa gamis panjang, dibuka tatonya sangat besar. Jadi ini adalah satu apa ya berarti fenomena ya, artinya toleransi kita udah membaik, pihak sebelah juga menerima dengan positif, bahkan juga membalas joke-joke dengan positif. Jadi kita bersyukur makin hari toleransi di Indonesia semakin baik. Ya, saya juga positif juga sih, luar biasa. Oke, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, baik yang di onsite maupun yang di udara ya istilahnya ya, di Zoom room, kita malam ini bicara tentang USB. Loh, jangan buka dulu, jangan dulu. Kita bicara malam tentang USB. Bagaimana kita keluar dari persaingan bisnis, kita jual lebih banyak produk kita dengan mengedepankan USB kita. Saya percaya bahwa teman-teman sudah tahu USB, Unique Selling Point. Kalau dalam bahasa PMC, bisnis model kanvas, kita kenalnya VP, Value Proposition. Sama enggak? Kita akan bahas nanti. Bedanya Value Proposition dengan USB, kita akan bahas apa sih yang bikin beda. Itu ya, siap-siap ya, kita interaktif aja, kita ngobrol. Bagi yang di Zoom mau tanya, silakan pasang di chat. Nanti ketika ada waktu kita akan jawab dan kita akan bahas. Itu ya, oke, silakan betul. Nah, di bulan lalu kita bicara masalah. Ya betul, 5 habis Tuhan. Saya mau ngomong ya. Bulan biasa. 5 habis Tuhan. Nah, satu W-nya itu kan apa aja W-nya? W itu apa aja? Terus terus why. Kita pada malam hari ini bicara why. Kenapa orang harus pilih produk kita? Kalau kita jual makanan, kenapa orang harus makan di tempat kita? Ya, kita bicara why. Kenapa mereka harus beli sama kita? Kenapa mereka memilih kita dibanding pesaing? Kenapa? Ini kita angkat sebagai bentuk USP. Jadi pada malam hari ini kita akan lebih dalam bicara why produk kita, produk maupun jasa kita. Itu ya. Jadi yang bulan lalu belajar dengan Tuhan, kita akan mendalami why-nya hari ini. Oke. Nah, saya ada sedikit exercise. Semua pada tahu ya? Semua pada tahu ya semua brand-brand besar ini ya. Kira-kira kalau yang di sini apa USP-nya? Yang dia tonjolkan di sini apa? USP-nya. Saya belum bicara value-nya, saya bicara selling-nya. Apa yang dia bedakan dengan yang lain? Mungkin yang di rumah atau yang di Zoom mau jawab. Ini RSC ini apa? Yang dia pasang, yang kita lihat langsung, oh ini yang dia unik, low cost, ya low cost R5. Dia dari awal, bahkan tahun berapa? 2009, 2010, saya berkesempatan ke Jakarta naik ini, sampai saya berpikir, ini kalau bis malam gitu ya kira-kira orang mau berdiri loh di RSC. Bayangkan, dia gak ada bagasi kan, bagasi harus bayar sendiri. Kamu kursi bayar lagi, apalagi bayar lagi, early booking semuanya bayar lagi. Karena memang dia mengedepankan low cost air freight. Oke, kalau di sini apa yang dikedepankan sama dia? IKEA-nya, apa yang dikedepankan? Sudah lengkap apa yang membuat beda? Tempatnya nyaman. Bisa buat apalagi nongkrong. Sekarang ada IKEA waktu di Alam Sutra saya sempat bersepakat datang dengan teman dekat saya waktu itu. Yang membuat menarik itu apa? Dia bisa setting ruangan, kita bisa experience langsung. Ruang tamu, dia setting ruang tamu, kita boleh duduk, lihat toilet enak ya, rambutnya apa segala, bahkan kamar tidur dia setting. Ruang santai, dia setting, sehingga kita merasa experience-nya tuh langsung on the spot. Oh seperti ini rasanya kalau duduk di kursi ini, menikmati ini, menikmati itu dengan hiasan macam-macam. Dia bikin spot. Dan orang kalau tidak mau membeli di IKEA, jadinya membeli karena jalannya itu harus muter, melewati semua section
yang kita nggak butuh malah tertarik untuk beli. Itu USP-nya dia. Ya, sehingga dia punya USP yang berbeda nih. Selling point-nya dia atau selling proposition dia itu beda lagi kan. Orang yang nggak mau beli aku cuma lihat-lihat keluar mbak boneka bawa tataan malah nggak jelas. Ini kamu ngapain beli ini beli itu? Lucu ya, bagus ya. Jadi kan dapat ya. Ini dia lagi ya. Nah, kemudian di sini nih Apple. Ada yang tahu nggak apa yang buat dia unik? Apple. Apa Apple ini? Penonton di rumah mungkin bisa menjawab. Apa yang dimiliki Apple ini? Apple itu bukan iPhone-nya loh yang boom. Kalau Bapak Ibu sadar, yang boom pertama itu yang itu, musik itu. Itu yang dia boom pertama. Dari situ dia memperkenalkan kemajuan teknologi. HP-nya. Karena iPod-nya itu isi banyak lagu. Ya, dengan mudah kita play. Itu penjualan di dunia meroket ketika ada iPod. iPhone iya, tapi nggak semudah untuk dia ada iPod. Artinya, uniknya dia memperkenalkan teknologi yang sangat simpel ke orang waktu itu. Dan dia sampaikan bahwa dengan device kecil ini bisa menampung ribuan bukan jutaan lagu. Selling point-nya di situ. Aku terdepan di iPhone. Kenapa hari ini saya bilang iPhone? Karena jujur, secara fitur Samsung lebih maju. Samsung mau jujur dulu. Secara fitur Samsung lebih maju. Hari ini area Samsung lebih maju. iPhone ya ngejar, tapi seperti itu aja. Tapi iPod-nya waktu itu tuh booming banget karena dia pertama kali yang menurunkan dia booming. Dalam sejarah dia punya bisnis penjualan paling tinggi di iPod-nya. Itu iPhone yang dia kedepankan. Yang sini. Apa yang buat dia beda dengan Orange dengan yang lain? Apa yang buat dia beda? Apa yang buat dia beda? Selling point-nya apa yang buat dia beda? Ya, itu tagline-nya ya. Dia ini merangkul dari yang paling bawah, terus training memperkenalkan marketplace jauh sebelum biru maupun orange. Pionir ya. Pionir. Saya nggak bilang ini nomor satu loh sekarang. Ini bukan nomor satu kan? Cuman bukan nomor satu. Shopee. Ini bukan nomor satu ini. Untuk belanja bukan nomor satu. Karena kalau paling murah, jujur orange lebih murah. Kalau kita punya pemerintah nggak stop impor, wah orange lompat langsung. Orang luar boleh jual di kita boleh jual di mereka, tapi lebih banyak orang luar jual ke kita. Sehingga di stop sekarang sudah tidak ada impor. Harus lokal, harus dapat lokal. Ini yang membuat market Indonesia tumbuh. Importir, dulu mulai dari just tip, sekarang berubah menjadi importir, mulai tumbuh. Karena pemerintah tidak boleh dari sana impor ke sini, harus ada orang lain yang berusaha di sini. Ada pajaknya paling tidak, nggak dari sana ke sini. Dulu saya masih ingat zaman waktu Ironman 2012-2011, saya beli mainannya Sunset itu ya, dari Cina itu ya, harga kita itu harga 130. Itu komennya bisa 500 ribu. Harganya sama. Dari orang. Artinya ini adalah pionir bagaimana dia memperkenalkan orang belanja atau orang bertransaksi secara online. Iya. Nah, dari 4 contoh ini kira-kira dapat nggak apa itu USP? Dapat nggak apa itu USP? Dari 4 contoh ini, dari apa yang mereka lakukan? Unique selling proposition atau unique selling point, bukan value proposition. Beda lagi nanti. Karena kalau value beda lagi. Kalau selling berarti kan cara kita berjualannya berbeda dengan sebelah. Itu ya. Ini kita harus gali lebih lanjut, lebih jauh jualan kita. Oke, next materi. Nah, ini singkatannya. Ya kan, definisinya menjadi unik artinya kita ada pembeda atas produk dan jasa kita. Kita tonjolkan bedanya. Ada value nilai yang dikenali berbeda dari kompetitor.
USP, VP, unique selling point, value proposition. Kalau kita bicara di BMC itu value proposition. Kalau kita bicara harga murah, termasuk USP kan? Ya. Termasuk ya? Tunggu dulu, apa dulu nih? Kalau niatnya untuk ngecek pasar, itu bukan USP. Gacuan itu, harga murah, gacuan. Gacuan betul contohnya. Tapi kan dulu waktu kita lihat orang ancuran-ancuran harga, kalau kita bicara red ocean, harga barang sama, dia pilih nggak untung, dia hanya main volume, pokoknya jalan, barang dia jalan, itu bukan USP. Ya, tolong dipahami ya. Kalau kita bilang harga murah adalah USP, tunggu. Kalau memang harga murah kita bisa pertahankan dan kita bisa grow dari harga murah tersebut, berarti harga murah adalah USP kita. Contoh gacuan tadi. Tapi kalau kita nggak bertahan lama dengan harga murah tadi, in the end kita naikkan harga ke harga standar, berarti bukan USP. Ya kan? Terus kita bicara pengiriman cepat, USP enggak? Bisa ya. Tergantung juga. Betul. Dilihat dulu ya guysnya ya. Jadi hari ini kita mau belajar lebih jauh bagaimana USP kita tanpa kita ngomong, aku tuh bedanya ini dengan sebelah. Tanpa kita ngomong, dia cari kita. Itu ya, oke. Next. Nah, ini loh. Cara agar uniqueness kita, keunikan usaha kita diketahui langsung sama target market. Satu, pastikan Anda tahu keunikan usaha kompetitor. Kalau Anda hanya ATM ya, saya amati dan meniru saja tanpa tahu keunikannya dia, bisa jadi kok dia bertahan, saya nggak bertahan. Betul ya? Sebelum gacuan kan sedikit cerita belakang ya gacuan. Karena kan dulu kan gabungan dari anak-anak muda yang bikin mie yang di malam dulu, mie koper ya, mie setan, mie koper waktu itu ya, itu ber-8 atau ber-11 waktu itu. Ketika gacuan pertama kali muncul, di Wiyung masih ada mie koper, ada masih ada mie koper, masih ada. Ketika gacuan pertama kali muncul, artinya mereka masih punya satu pembeda yang orang bisa, orang kan mengenali, ini, itu. Tapi begitu gacuan boom, owner brand yang lain ada yang cari keunikan baru, ada yang shifting bisnis atau diversifikasi bisnis. Ya, saya ingat pertama kali Wismi keluar itu waktu bulu tangkis, salah satu ownernya di Wiyung tanya mau join sama kita nggak? Satu couple harganya 100 juta. Bu, aku mau buka konsep baru tentang mie ya. Konsep baru apa? Mie ya, nanti kamu lihat. Karena saya khawatir duitnya nanti kecemplung nggak jelas ya kan. Wong kacau udah segitu gede nih, mau ngelawan bagaimana? Buka lagi Wismi di tempatnya koper. Ternyata dia punya ice cream, dia punya kopi, tahu ya? Dia punya cara jualan yang berbeda dengan gacuan. Dimsum masih sama, mie masih sama, all masih sama, tapi dia tambah value di situ. Apa sih yang buat unik gacuan? Itu ditambah sama dia. Ya, nggak sekedar murah-murahan. Dari segi harga susu ya, pernah makan bismi ya? Belum banyak kok Wismi. Saya nyoba bismi. Gacuan saya nyoba, bismi saya coba, susu harga 50.000 dapat dimsum, dapat mie, dapat minum. Murah banget. Katanya pecahnya. Iya Pak. Cuman dia value-nya tambah. Dan konsepnya dibikin co-working, sehingga dia harus gede. Pangsa pasarnya beda. Kalau orang bismi, harapannya profesional muda, freelance yang masuk. Kalau gacuan, all level masuk. Dia segmentednya beda, bismi ini.
Kalau kita lihat teman-teman yang di Bismi, nggak tahu ya. Jemur ada, Ciniwiyung ada, terus buka banyak dia, banyak Bismi sekarang. Karena kita lihat dengan fenomena WFH, itu kan beberapa perusahaan masih jalan. Dia menyediakan konsep WF coworking. Daripada bayar, kalau coworking biasa kan kita bayar tuh. Di Wismi kita pesan makan, ada wifi, kita kerja di situ. Dan dia sudah tempat tuh gede banget, kita kan pakai. Dan dia juga tawarkan konsep coworking di situ. Ada value berbeda dengan sebelah. Kenapa dia mikir seperti itu? Ini. Dia lihat keunikan dari gacor. Ya, jadi kenapa kok waktu itu Kompas mau jatuh, Jawa Pos mati-matian kasih pinjam duit supaya Kompas tetap jalan. Dan hari ini sebelum Jawa Pos waktu mau dijual, gantian Kompas mati-matian angkat Jawa Pos atau beli sama Jawa Pos supaya Jawa Pos tetap jalan. Supaya apa? Gak ada kompetitor. Gak enak soalnya. Ya, gak bakal maju kita. Ya, justru Kompas sama Jawa Pos itu kita create. orang yang sama ya. Sekarang orang yang sama. Oh iya. Sahamnya kan masuk Jawa Pos. Saling ngangkat, bukan mematikan loh ya, tapi saling ngangkat. Supaya apa? Ada iklim kompetisi. Kalau enggak dia berpuas diri, dia nggak tahu posisinya di mana. Bagaimana saya tahu saya unik? Ya kelihatan kompetitor. Uniknya kompetitor udah kelihatan belum? Udah kelihatan. Nggak punya saya apa? Betul ya? Berikutnya apa? Bandingkan produk jasa kita dengan kompetitor dan lakukan analisis SWOT. Apalagi SWOT itu makanan apa? SWOT ini, tak kasih bocoran, ini akan kita bahas bulan depan. Nah, kita bisnis check out. Kalau manusia itu ada health check out, kita ada bisnis check out. Saya itu kronisnya di mana? Saya kurangnya di mana? Saya kebanyakannya apa? Itu bisnis check out. Salah satunya adalah menggunakan teknik SWOT. Apa SWOT ini? Strength, weakness, internal kita. OT, opportunity, peluang, tantangan kita ke depan. Artinya kalau kita bicara SWOT, kita bicara internal dan eksternal. Biasa saya bandingkan S dengan O. Kekuatan kita dengan opportunity, kita kejar. Atau weakness dengan opportunity. Kelemahan kita menjawab tantangan masa depan. Kita kan bandingkan. Jadi yang di Zoom maupun yang di area PKP jangan lupa berdepan join. Kita kan baru lebih lanjut masalah SWOT. Bisnis cetak. Kita lihat sampai di mana posisi kita, strong enough enggak untuk compete sampai atau beberapa dekade ke depan. Ya. Kemudian kalau belum nemu, aku masih belum nemu Pak, masih susah untuk dapat. Ini loh. Kita semua berangkat membangun bisnis itu biasanya dari hobi kita, dari hal-hal yang kita lakukan, dari ini kan banyak hal ya. Termasuk ketika Anda meneruskan usaha keluarga. Bisa saja. Kalau dulu udah orang tua, bisnisnya gitu-gitu aja. Ketika kita melanjutkan, ya sudah beda loh. Ada uniqueness-nya loh. Kalau enggak ya kalah bersaing. Akhirnya kita diversifikasi, kita pindah. Sehingga suatu beban berat bagi penerus atau generasi apa yang meneruskan usaha keluarga, entah generasi kedua, generasi ketiga, karena mengikuti perkembangan zaman dan kompetitor. Betul ya? Kalau nggak lebih baik dari orang tuanya, di apa? Dulu aku bisa omset segini, lah kamu omset berapa? Ya, akhirnya ada satu antara orang tua dan anak kan ada satu crash ya akhirnya India ya. Karena kita nggak temu uniqueness. Kenapa kita bangun bisnis ini? Contoh Gojek yang paling gampang. Kenapa Gojek dibangun? Itu kan berangkat dari kegalauannya Nadiem loh. Ketika dia pulang kerja lembur, dia panggil ojek, susahnya minta ampun nyari ojek, kemudian nego harga pun karena dipatok. Ngomong di sini sekian sampai tempat dia tambah,
Akhirnya dia berpikir, kenapa nggak jadi Gojek online ya, sehingga di mana-mana orang bisa cari dari pesan. Betul ya? Ya ada alasan kenapa saya bangun bisnis ini. Itu yang digali. Dan kenapa harus berbeda sama sebelah? Itu harus dicari. Bukan keunikan usaha kita. Nah, apa berikutnya? Ya ini yang paling gampang. Lakukan survei ke pelanggan atau target market tentang produk jasa kita. Nah, kami berkesempatan, karena kesempatan saya di bisnis consulting ya, saya lagi bantu satu brand bikin resto di daerah Surabaya Barat lah. Resto itu tentang sambal-sambalan. Jadi sebelum dia buka resto, sebelum dia pasang harga, sebelum dia bukan lokasi, sebelum dia apapun, dia melakukan survei ke pelanggan yang target marketnya. Kita survei random, survei acak. Pertanyaan gampang, kamu kalau makan sambal-sambalan, mau harga berapa? Kamu kalau sambal-sambalan, menu apa yang kamu suka? Terus kira-kira tempatnya bagaimana? Kita sebar. Keluarlah data analitik. Tidak lama, seminggu aja kita sebar surveinya. Balik ada 220 responden. Dapatlah data bahwa orang Surabaya kalau makan penyetan, psikologis mereka itu di angka 15 sampai 25. Kurang dari itu, mereka khawatir tiren nanti kemarin barangnya. Lebih dari itu, malah penyetan kok dia mahal ya. Compare-nya dia ke Mak Yeye. Compare-nya dia ke Mak Yeye. Mak Yeye 18.000, 20.000 dapat. Kamu jual penyetan 30.000. Apa sih ini penyetan? Mau sambelnya sama. Nah, jawaban mereka seperti itu. Ya. Hari ini sudah Smart. Untuk pencetak. Menurut Smart. Jadi sampai hari ini jujur saya rutin mengunjungi Pak Yeye karena klien saya kan sambal-sambal juga. Saya ingin tahu apa yang bikin beda antara Pak Yeye dengan pencetak lain. Harganya nggak murah loh, serius. saya makan 2 porsi sama minum itu hampir 50. Nggak murah Pak Yeye. Enak. Gimana? internasional. Malah internasional. Bestpotnya Pak Yeye berarti internasional loh. Iya tak? Sudah begitu sama CNN atau apa itu? YouTube internasional. Serius. Jadi klien saya waktu buka penyetan, benchmarknya ke Pak Yeye, bukan ke penyetan lainnya. Jadi kira-kira psikologisnya gimana? Keren. Ya. Jadi ini nggak ada salahnya kok survei ini, dan survei sangat gampang. Sekarang ini banyak AI yang bantu kita survei ya. Tinggal daftarkan aja apa yang ditanyakan, lempar ke beberapa responden, jalan. Atau minta feedback ke supplier. Saya punya klien satu itu mirip seperti Audi dan Bu Eli, percetakan. Dan ketika dia pecah kongsi sama temannya percetakan, yang ngajari dia berbisnis itu malah suppliernya. Bro, kan ini kan gak bikin itu. Kamu buka itu terus supply barangnya. Dan area ini banyak yang jadi dalam pecah. Akhirnya buka lagi di situ. Jadi yang ngajari uniqueness-nya malah supplier. Kan hubungannya baik. Banyak juga dia. Iya, dibuka apa supplier? Enggak buka sendiri supplier. Supplier kok nggak buka sendiri? Oh, enggak, karena dia sudah pabrikan besar. Dia nggak mungkin turun, dia hanya supply. Dia turun suruh anaknya dong. Nah itu tidak kalau pulang. Karena kita ini orang ini anaknya. enggak. Masuk, nggak ada yang beli bergerak. Ya, Jadi mau beli, kita mau beli. Jadi bisnis utamanya nanti bisa ini. dia pegang brand, jadi dia nggak mau turun. Karena dunia tertentu ya kayak percetakan kenal. Tuh, kau buka dewe, ya itu sudah jelek. Suruh anaknya. Nah, kan tahu orang tuanya ini ya. Jadi Langsungnya kan sama Bang. dia nirunya malah customernya. Jadi teman saya itu kayak rezeki. Ketika dia pecah kongsi dia bingung mau ngapain, apa yang bikin unik dari usahanya kan dia tahunya percetakan. Suppliernya memberikan masukan. Ini loh bro, ini itu. Yang beda ini itu. Jadi yang memberikan pembeda malah suppliernya. Ini namanya sedang itu kan. Ya. Kenapa glorinya tetap jalan itu? Kalau kita berbisnis dengan benar, hubungan dengan orang benar, jalannya pasti ada. Betul betul. Betul. Jadi ini bukan nggak mungkin loh, ini sering loh ini. Saya nemu klien 122 itu dari supplier malah. Buka nggak supply nanti. Lu nggak nemu ini. Tak saya ada supplier yang bisa supply ke barang ini barang itu.
biar bisnismu jalan. Jadi ada simbiosis mutualisme di situ. Jadi ini adalah cara-cara kita apa sih yang unik produk dan jasa kita. Kenapa kok berbeda dengan yang lain dan kenapa orang harus beli sama kita? Yang nemukan harus kita yang punya bisnis. Walaupun kadang juga ada faktor luar loh. Itu orang luar nih yang ngomong. Kenapa kamu nggak gini? Kenapa kamu nggak gitu? Masukan dari pelanggan, mereka dari luar. Kenapa kamu nggak gini? Kenapa nggak gitu? Karena aku komplain ini, kamu komplain itu. Seperti itu. Kalau kita bicara tentang ayat, kita teringat pada Amsal 21 ayat 5. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Artinya apa? Kita bangun bisnis dan keunikan usaha, membuat pembeda dengan kompetitor, pastiin dipikir dengan benar, dikulik dengan benar, digali dari semua aspek. Jangan keburu-buru buka. Hanya karena gacuan buka, ini buka, aku tak buka nih. Sebentar tutup. Banyak kan yang mata-mata macam-macam nih. Serius, macam-macam nih. Terus saya juga latah. Aku latah buka mie. Saya buka mie di barat sama di pasar modern. Buka satu. Ternyata bikin mie itu gak gampang. Apa yang Coach Agus komplain waktu dia cerita? Sudah diajari pakai timer, diajari pakai apa? Mie-nya itu kalau si A yang masak nyenye, kalau B yang masak kentang. Jambret. Sampai satu gimana ngajari? Ganti pegawai ngajari lagi. Itu gak mudah bisnis mie. Saya cukup emis dengan gacauan itu bikin bisnis yang sampai hampir 200 outlet lebih, bukan hampir lebih dari 200 outlet dan dibagi area Indonesia Barat dan Jawa Timur. Jadi Sumatera dan apa ikut siapa ini siapa PT-nya beda. Wih, gede dengan gacauan dan dia udah karena profesional sekarang. Karena bikin mie aja itu nggak mudah. Artinya waktu itu kita tergesa-gesa. Terus terang aja kami ditawari franchise-nya Kober itu 2,5 juta kan. Sudah dapat mentor, dapat bahan, dapat semuanya, silakan buka Surabaya. Kita nggak mau, kalau jual mie kok beli franchise, buka diri. Beli mesin kita dari Cina, 9 juta. Yang pakai sisirnya itu ada mie lebar, gepeng, mie bundar, besar, ada yang kecil, tipis. Kita beli. Ambil pegawai. Orang tuanya teman-temannya teman kita ajak untuk nyoba sausnya. Pokoknya nggak mau minyak babi, gimana caranya enak. Akhirnya 9 saus dijual-jual, ada komposisinya. Rasanya mendekati gurihnya seperti minyak babi. Resepnya masih ada. Kemudian tak jual ayam, kok gak payu. Tak jual lagi babi baru kenceng. Tapi celakanya stok lagi babi terbatas. Jadi pasar modern ayam orang telat dikit masih ada nggak? Apa kaki babinya udah habis? Ya wes, akhirnya nggak payu yang lain. Jadi uniqueness-nya saya nemunya itu belakangan. Ketika saya coba beberapa jalan, baru ketahuan ada uniqueness kita di sini ternyata. Yang masak kaki babi itu mamanya teman. Jadi masakannya enak. Kita kalau basar di mana-mana itu kaki babinya selalu penuh itu. Jadi kita harus hati-hati, rajin, pikirin. Seringkali kita memulai bisnis itu dengan mudah. Aku pindah bisnis. Hanya karena lihat cuannya kayak lumayan tebel, pindah. Nah, kita mencatat, tulis dulu, rancangkan dulu, pelajari dulu, jangan buru-buru. Itu ya, temukan uniqueness kita, baru kita jalan. Selama kita belum nemu, cari tahu. Karena kalau manusia nggak nemu bedanya saya dengan yang lain, minta orang lain lihat, mungkin minta orang lain lebih jeli dibanding kita. Betul ya? Nah, kita sekarang bicara strategi. Kita udah tahu ya, oh uniqueness saya tuh ini ternyata. Terus diapain? Oke, kalau berbeda, terus diapain? Kita akan bicara uniknya ada, bedanya ada, konsumennya harus jelas, sales, branding, marketingnya gimana, kompetisinya bagaimana, benefitnya bagaimana. Saya kemarin berkesempatan sharing sama Coach Agus dengan Coach Wani, saya ngobrol. USP ini kalau di Action Coach berapa lama materi? 2 hari nggak habis Pak. Aduh. Nah kalau materi 2 hari dibawakan 2 jam. Saya bingung membawakannya secara ringkas ini bagaimana. Karena akan dibahas semuanya ini. Strategi untuk gali USP, memperkuat USP supaya brand itu mancep ke target market kita.
Jadi kita ambil sedikit aja ya, kita ambil sedikit aja, pokoknya dapat praktek. Karena kalau terlalu banyak nggak praktek juga ruwet, sama aja ya. Oke, kita akan bicara yang pertama adalah strategi branding. Adalah impossible kita mau ngomong unik saya ke orang atau ke customer kalau kita nggak melakukan branding. Itu nggak mungkin. Hari ini platform dulu ketika pertama kali muncul itu banyak platform ya. Kalau masih ingat, ada platform yang ketika buka video aja dapat 100 rupiah. Masih ingat ya? Platform warna kuning dulu. Jadi saya ingatnya TikTok. Saya TikTok, aku snack video. Snack ya. Saya ingat istri satu bilang gini, ya install. Opo, kamu scroll berapa menit keluar 100 rupiah, 200 rupiah dan bisa diuangkan. Terus saya masih ingat, bener itu. Itu saya beli sabun sunlight itu dari snack itu. Gak jelas diputeri, gak jelas. 210.000 dicairkan, masuk ke rekening dia diberikan sunlight. Berusaha sunlight, iya kok video ini. Dia berusaha branding waktu itu, sehingga kan lucu-lucuan, video lucu-lucuan sama seperti TikTok. Tapi somehow ini hilang, karena bakar duitnya habis. Dapat nggak brandingnya? Dapat, tapi sekarang hilang. Itu kuning ya, snack itu kuning. TikTok merah. Ya, TikTok merah, abu-abu. Kalau snack itu kuning. Saya masih ingat tuh, istriku nemu aja. Ada lagi yang baru, selain snack itu ada lagi yang baru dari Amerika punya. Kan kalau itu kan dari Cina semua kan dua-dua. Ada lagi Amerika juga bikin tuh, aku lupa itu. Itu malah kasih voucher. Serius, berapa menit kamu ingin dapat voucher? Jadi branding mereka itu berbagai macam. Cuman branding yang paling tepat adalah bagaimana kita mengkomunikasikan solusi atau permasalahan yang biasa dihadapi oleh customer. Contoh yang hijau, Anda capek kerja sama orang, ya jualan. Nggak tahu jual apa, mulai aja dulu. Dia mulai dari masalahnya orang, dijawab dari brandingnya dia. Ya. Kamu cari cetak tengah malam, ya ada kerja ke Spektrum. Contoh, itu kan brandingnya tepat ya. Kadang kan orang mahasiswa, orang buka outlet, butuhnya kan malam dan mendesak dan cepat. Nah kalau malam, percetakan jarang ada yang buka. Kalau ada yang buka dan Anda komunikasikan branding tersebut, wah di sini kepalanya orang, pokoknya jam berapapun pergi Spektrum. Ini contoh paling gampang. Jam berapapun pergi ODI. Harga nomor 3, nomor 4. Yang penting dia available. Atau Anda cari percetakan dekat rumah Anda, cari Spektrum, itu buka tiap kota. Ya kan? Kita komunikasi branding kita kencang-kencang. Sebelah rumah ada Spektrum, iklannya gitu. Kamu butuh apa pindah sebelah aja. Gak usah kamu kerja sendiri, pindah sebelah aja. Itu adalah branding yang tepat. Jadi berangkat dari masalah orang, Anda cari solusinya, Anda angkat sebagai branding kita. Karena kalau orang sudah dibantu masalahnya, uang nomor 2, nomor 3, saya percaya itu. Karena biasa kalau kepepet, berapa ini segitu loh, gak apa-apa, tak bayar loh, coba. Dulu depannya STTS yang debut aja, depan STTS itu kecil dulu, sekolah Smell. Sekarang dia jam 10 tutup. Dulu saya malam, jadi masing-masing kalau mau skripsi atau apa desain sampai malam. Sekarang dia tutup. Karena udah kita nggak butuh uang gitu. Dia besar, serius, usaha gede. Besar. Sehingga dia nggak butuh untuk cari customer. Sehingga kita ke sana, tuh. Udah nggak pernah saya malam dia, jam 10 tutup. Ya, dulu 4 jam, serius. Pernah saya ngapain tadi? Nah, aku juga pernah sama dia. Pas ada outlet mau buka, ada satu banner yang kita belum siap. Akhirnya kita ke Smart, desain di sana langsung cetak bannernya jadi. Besok pagi opening sudah ada bannernya. Hari ini belum tutup. Enggak ditutup. Masuk pun desain, bayar, Pak nomor sekian. Loh, ada antrian ya? Iya Pak. Itu segitu banyak. Ya,
Itu Pak. Roket sekarang tutup. Tutup. Tutup tapi Jamnya oh, berapa dia? Jamnya dipendekin kalau nggak salah ya, Rodex. Yang itu kan tutup itunya, malam tutup. Ya. Dulu kan Itu 24 jam. waduh. Iya, ini. Kalau kepepet. Oh, efisien ya berarti. Mungkin sudah ada efisien lagi ya. Ya karena platform tadi Pak Richard. Sekarang kan kita 24 jam pakai Traveloka. 24 jam. Jam berapa? Ya, efisien iya, karena bisa di Zamannya dia sudah Disruption-nya udah di sana. disruption ke online ya. Walaupun untuk beberapa case travel agent itu kita butuh beberapa case ya. Kalau pas urgent, seat di mana nggak ada, dia bisa bantu kita. Terus kalau ada promo, kursi murah, dia yang tahu. pameran. Tapi kita sudah kecil sekali marketnya kan ya. Iya. Tapi tetap ada. Terus tour, misalnya ya pada 4-5 orang, ayo kasih guide terbaik, kasih guide, masih bisa. Jadi dia harus shifting. Iya. Harus shifting. Nah, yang saya mau ngomong adalah branding boleh, tapi caranya harus benar. Jadi jangan asal branding. Kalau kita asal branding, bakar duit, promo, SEO, ads, nggak ada hasilnya, ya itu tadi munculnya apa? Like atau brand awareness. Saya dapat komplain seperti ini, Pak, saya udah bayar digital marketing, terus mana? Nggak ada duit masuk. Masa nggak ada duit masuk? Loh, harapan saya bakal bayar dengan agensi ini kan dia promokan produk saya. Terus saya tanya, produk ini tahun berapa? Ya COVID kemarin 2020, oke. Terus di sosial media berapa sekarang followermu? Oh banyak Pak, ribuan. Oke. Kamu posting berapa yang komen? Ya paling dikit 90-100. Itu kan tujuannya sosial media. Udah, saya mau konversi. Nah ini dia. Dia mau branding tapi keliru. Ya, Pak siapa ada pengalaman belanja sabun Tokopedia apa itu IG. Kalau kita belanja sesuatu tempatnya di mana? Marketplace, bukan sosial media. Dia belanja sabun di IG, dia ketipu tuh, dia ngamuk-ngamuk. Sabunnya harganya dari 500 coret tinggal 300 coret tinggal 100. Tiba nunggu minyak 30.000. Ngamuk. Ini apa? Harus hari ini. Dia ketipu dia. Jadi pastikan kita benar ya. Kalau kita mau beriklan di sosial media, berarti goalnya adalah brand awareness, bukan konversi. Seringkali orang berpikir, saya beriklan di IG, beriklan di Facebook, tujuannya adalah rupiah. Kalau rupiah, buka alamat marketplace, tempatnya orang belanja, atau buka sendiri di Google Ads, kita buka SEO sendiri, orang belanja di situ. Tapi kalau IG jangan belanja. Sorry, itu banyak bohongnya. Loh, saya ngomong gini, saya juga bojok. Kemarin itu kan ada seminar itu loh, kos-kosan jadi working space. Dia cerita, oh income-nya naik apa segala, bayar seminar 150.000, akan dikasih bocoran ini dari harga 2 juta. Saya daftar. Tiba apa? Promo workshopnya dia, ngajar. Saya kasih iya. Jadi 2 jam itu dia ngomong gak ada gini, hanya cerita pengalaman dia, bagaimana dia akuisisi, bagaimana bisnisnya berhasil, kecil. Caranya gimana gak cerita? Ya, kalau workshop kita hanya open doang. IG, FB sama. harusnya kan free ya bro. Ini bahaya Pak. Sama. Saya mau latihan, bentar report langsung blok report, ini kurang ajar ini. Aku yang seminar gas gitu harusnya kan dapat sesuatu ya, enggak. Aku sendiri pun kadang lupa. Saya juga pernah belanja barang. Kan? Ceritanya. Iya kan? Sabuk kan? Sabuk plastik. 150.000 deh, Tangkes Plus cuma 15, misalnya 10-15. Sing lebih menyakitkan itu beli di offline 18.000 aku bayar 175. Waduh. Sampai bolak 2 kali ya memastikan ya. Barang ini modal enggak, barang itu asli, modal ternyata. Beli apa itu Pak? Sabuk. Jadi artinya gitu loh, kalau kita mau branding, pastikan program branding kita benar, target marketnya jelas. Kalau enggak, Anda akan marah ke digital agency, dan dia kan belum mau loh, Bapak ini betulnya kan brand awareness, benar-benar dikenal. Sudah kan, yang follow sekian, yang like sekian, artinya apapun, kamu promo apapun orang akan makan. Tapi jangan dilakukan konversi.
karena bukan di sosial media atau konvensi. Ya, brandingnya harus pas. TikTok itu kan bisa konversi kalau di TikTok. TikTok itu karena ada TikTok Shop-nya. Kalau TikTok Shop-nya dihapus kayak hari ini ya masih konten happy sih. Saya masih belum tahu ini mau jadi buka apa enggak. TikTok Shop-nya. Nanti Tokopedia tuh. Join. TikTok Shop-nya sudah buka. Iya, tapi masuk ke Topet. Ngelink ke Topet. Iya, TikTok. Karena udah beli ya. Iya. Kemarin infonya 75%. 75%. Udah sama TikTok. TikTok. Jadi bukan punya bisnis gak? Dan itu iklannya udah ngecek harus ya. Soalnya masih banyak ini masyarakat. Masyarakat udah kecil banget, mau dilempar cuma 20% ya yang dilempar sampah itu ya. Dan ketika polisi turun banyak yang di-buyback. Kan brandingnya kan ini punya negeri nih brandingnya. Ternyata si William juga udah gak punya apa-apa di sana, udah dijual lama sama dia malah ya. Udah dijual lama dan sekarang TikTok mau ambil alih. Udah bukan punya negeri lagi. Artinya branding ini kita harus komunikasikan yang benar. Gak asal ada branding bakal duit di situ. Ya. Apa berikutnya? Buat kegiatan. Seringkali orang itu gak hanya lewat media sosial atau online, tapi ada kegiatan real supaya orang penasaran. Apa contohnya? Buka resto suruh dia ngantri untuk bayar. Terus belakangan ini yang paling seru itu tasnya gede-gede, dia keliling mall. Pernah nemu enggak? So go sale, contohnya, so go sale, dia pakai gede di jalan. Sehingga orang, wih gede tas sih, ternyata dia beriklan. Dan dia harus berhenti di beberapa spot. Berhenti, muter, wih kurang gede gitu. Serius. Tapi lumayan, satu hari dia muter untuk 3-4 jam 5.000 orang ini. Dan talentnya nggak usah artis. Orang biasa, di bawah tas besar, keliling dia bilang, kamu harus berhenti di beberapa spot, berhenti. Terus muter, terus pause, jalan lagi. Jadi jadi sekarang itu di beberapa mall atau di beberapa tempat tuh mereka branding. Jadi apa ya? Hari ini tuh untuk memperkenalkan branding itu kan berbagai macam cara dan kreatif. Tapi ingat, ketemu dulu uniqueness-nya, baru dikomunikasikan. Kalau nggak ketemu uniqueness-nya, Anda mau branding apa? Akhirnya nyontoh punya sebelah, nyontoh punya orang lain, dan nggak cocok dengan value kita, unique selling kita, nggak ketemu. Jadi pastiin apa yang Anda lakukan adalah uniqueness dari usaha kita. Kalau enggak, brandingnya nggak masuk, nggak cocok. Next. Kalau sudah branding, apa berikutnya? Kita wajib memperkenalkan lebih uniqueness kita ke masyarakat. Apa contohnya? Ketika kita bikin brand, kita bikin produk, kita kan bikin segmen ya? Atau enggak? Bikin segmen ya? Oh ya, datang ke tempatku nih harus kayak gini, kayak gitu, segmen ya? Saya itu baru nemu uniqueness usaha saya itu setelah 3-4 jam. Saya pernah apply di perusahaan besar, konsultan ya, memberikan jasa ke dia, harga puluhan juta, itu malah nggak deal. Tapi di level UKM, harga 2,5-3 juta, banjir order. Sampai saya penasaran, kenapa kok klien saya itu level itu? Ternyata banyak level-level UKM yang butuh pendampingan, yang harganya nggak terlalu tinggi. Saya expand, sehingga ketika saya seminar, ketika saya harus roadshow, yang saya undang itu adalah Dewan Koperasi. Ada nggak UKM di sini? Kumpul orang 10 orang 20, custom gratis. Dari itu dia nyantol, Pak, kalau bantu saya untuk ngatur keuangan, kalau bantu saya untuk rekrutmen, kalau bantu saya untuk bikin sistem. Memang nggak besar value-nya, 2,5-3 juta, tapi klien saya 100. Make sense ya? Karena saya tahu uniqueness saya nyoba loh, ke perusahaan gede saya nyoba, ke KB saya pernah apply ketika ada project, ke pertambangan sawit itu pernah saya sampai ke Jakarta Belani apply untuk satu project sama dia, gak di. Secara presentasi saya berani fight dengan konsultan yang sama, tapi nggak di situ ternyata. Target market saya nggak di situ, sehingga branding saya hari ini kalau Google Ads atau SEO, target market saya adalah perusahaan business owner yang omsetnya di bawah 4,8. Target branding saya.
Sehingga saya bakar uang untuk branding ke area ini atau orang-orang ini. Dan puji Tuhannya sampai hari ini masih nemu. Selalu ada yang baru di level itu. Ya terkadang Tuhan itu baik. Kapal api kadang nyantol. Mining in-house. Kadang mining juga ada yang nyantol. Tapi kebanyakan populasinya itu adalah KM, skala mikro dan kecil. Sehingga pembiayaan dia di level itu. Dan mereka cukup puas. Karena personalize. Datang, kunjungan, ngobrol sama timnya. Jadi personalize. Jadi pastikan setelah tahu uniqueness-nya, brandingnya, expand-nya itu benar. Jangan kita bakar duit, ngundang perusahaan-perusahaan besar. Intinya apa? Mereka hanya ngambil ilmunya, ya harus gak bakal ambil jasa kita, kan rugi. Gitu ya. Kemudian kalau sudah ketemu kekuatan brandnya, ini SDM, ini yang sering kali kita lupa. Kalau kita punya value perusahaan, punya budaya perusahaan, pastikan rekrutmen kita mengarah ke sini. Budayanya apa? Melayani, humble, loyal. Tapi ketika orang datang, Pak, ininya di sini, Mas, ininya di sini. Taruh situ aja. Kelakuannya beda. Semakin besar bisnis, SDM-nya harus dibikin sama. Gimana caranya? Sering-sering kumpul sama mereka, sering-sering dikalibrasi. Itu beli sama Pak Odi hampir tiap tahun. Ya Pak, siapa ya? Hampir tiap tahun kumpul semua timnya, kumpul bareng, outing bareng, yang makan lagi persepsi. Walaupun kerja pulang belasan tahun ya, tetap bisa makan lagi persepsinya, bisa makan terus. Karena SDM ini kepalanya itu beda-beda. Sehingga ketemu uniqueness-nya, value ada, cari orang yang mirip. Mirip siapa? Mirip bosnya. Silakan kalau karyawan ini gak mirip bosnya. Oh iya, saya dulu pernah coba belajar kesem terus begini. Saya itu gak perlu ketemu ownernya, saya ketemu pegawai di depan, saya tahu bosnya seperti apa. Kalau pegawai depannya terus udah terus itu tunggu ya, bosnya gak jauh dari dia kok sifatnya, pasti. Kalau pegawainya silakan Pak duduk Pak ya, tunggu ya kita panggilkan bos. Bosnya datang, sifat bosnya pun sama. Maaf ya Pak, udah dulu lama. Akan seperti itu. Itu akan terreflect. Sama seperti anak. Untuk melihat orang tua yang seperti apa, lihat kelakuannya anaknya. Sehingga kalau anak saya itu ribut kemana-mana lompat-lompat jatuh pas segala sama kayak saya. Mirip aktivis. Serius. Betul ketemu Gaby, ya kan? Naik kemana-mana Pak, kemana-mana ya, ke papanya seperti itu. Dia itu mah branding. Gimana? Bikin strofepol ya ini. Ya udah papanya seperti itu kok. Itu kan orang tua kan ibarat perusahaan. Saya bicara tadi proposition. Gak hanya caranya gathering, outing, itu caranya makan persepsi. Bicara hati ke hati itu caranya. Supaya apa? Terus selaras. Loh Pak, dia sama saya sudah puluhan tahun. Tahu saya. Manusia itu berubah. Dulu kerja sama saya single. Oh iya. Lambat laun dia menikah, punya anak, bos gaspol. Tawa aja. Lama-lama bos utang. Lama-lama ambil duit kantor. Iya, kalau kita nggak nyamakan persepsi terus, manusia berubah loh. Perusahaan nggak berubah karena value nggak berubah, tapi dia berubah dari yang single menjadi berkeluarga. Kebutuhannya needs-nya beda. Hati-hati. Saya ada satu klien yang bisnisnya tuh unik. Ketika dia nikah malah dipecat. Aku udah mau ngurusin dia izin anak sakit Pak. Izin anak sakit, izin mertua masuk rumah sakit, aku nggak mau ngurusin. Jadi kerja sama aku tuh mentok usia 28-27. Setelah itu suruh keluar sama dia pasti. Jadi dia terus cari yang single. Karena value-nya dia, Sabtu kadang project keluar kota, dia harus siap. Minggu semua dia harus siap. Sehingga dia mencari SDM ini nggak sembarang rekrut dia. Ada kualifikasi yang dia minta dan unik khusus untuk bisnis dia. Gak untuk perusahaan lain atau bisnis yang lain. Ini yang buat dia unik dibanding yang lain. Karena timnya muda-muda, berani taruh, loyalnya luar biasa, siap tidur kantor, lo single semua. Value-nya jelas, uniqueness-nya jelas. Kita harus bawa ke arah sana, itu SDM. Nah,
yang paling gampang untuk melihat expand ini adalah kunjungan langsung. Pak, gimana dengan jasa kami? Ada masukan tak? Ada yang kurang tak? Oh, ini feedback yang luar biasa. Kalau dia bilang kamu itu hebat, tapi kurang ini kurang itu luar biasa. Inputan itu untuk kita grow. Asal uniqueness-nya harus jelas dulu. Kalau kita nggak nemu uniqueness, kita cari terus bentuknya apa? Cari terus. Hari ini ya, untuk mencari uniqueness, orang itu rela bayar konsultan untuk workshop. Orangnya mikir nggak nemu dibikin workshop. Kenapa kok workshop Pak? Iya, biar karyawannya yang ngomong. Oh, produk perusahaanku tuh ini loh yang beda. Oh, ini dengan sebelah itu yang beda. Jadi karyawannya yang ngomong. Kita bikin suatu kegiatan, kita bikin suatu survei, karyawannya nyaman, dia ngomong. Bedanya ini sama itu ini loh Pak. Baru bosnya akan bikin summary. Oh, ini uniqueness usaha saya, produk saya. Jadi bosnya nggak mikir, kasih konsultan bikin workshop 2 hari, karyawannya digembleng. Keluar omongan. Bedanya ini Pak, bedanya itu. Plusnya ini, plusnya itu. Karena udah kerja belasan tahun ya, dia tahu bedanya dengan sebelah. Ya, jadi banyak cara untuk menggali uniqueness, untuk memastikan uniqueness-nya dikomunikasikan. Itu banyak cara. Tergantung bagaimana kita mengimplementasikannya, yang paling enak yang mana. Nah, yang terakhir apa? Kalau sudah nemu uniqueness, jangan berhenti di situ. Gali yang lain. Bapak Ibu, baik yang di Zoom maupun di TKP, orang-orang gampang bosan loh. Saya apa? Hari ini yang lagi rame mungkin geprek. Semua orang mungkin geprek. Satu titik, geprek gitu. Orang lari ke mie semua. Satu titik, mie tinggal. Lari kemana sekarang? Es krim. Segala macam es krim. Segala macam yang manis-manis. Satu titik, berarti lagi apa? Kopi. Ya kan? Siap kopi apa itu teh, kopi itu. Di mana-mana kopi. Sekarang teh di mana-mana. Teh di mana-mana. Nah gini, kalau kita berpuas dengan satu uniqueness, kita pertahankan, kita nggak mau inovasi, nggak mau gali lebih jauh. Ada siklusnya semua ya. Selain siklus Pak, kita harus siklus. Kita harus jeli Pak. Jadi gini Pak Richard, ketika saya berbisnis pada 2016 sampai sekarang ya di konsultan ini, saya tuh nggak pernah lihat market. Nah 2024 ini saya lagi lihat market. Ternyata mulai Januari sampai Maret ini lagi kencang F&B. Semua klien yang telepon saya dan deal itu semuanya F&B. Mau di Jakarta, mau di Sulawesi Tenggara, mau di mana, semua F&B. Sehingga saya per Februari kemarin tak arahkan ke bisnis kulineri, konsultan kuliner, F&B resto. Tak arahkan ke sana semua. Saya baca ini yang mana. Bahkan selevel kapal api group itu main ke kafe kecil-kecil. Sentral Tunjungan itu punya dia. Saya baru tahu. Sentral Tunjungan yang ada pesawat. Kalau di Tunjungan hotel itu punya kapal api. Dia buka kafe besar di situ. Ada kalau tidak. Dia lagi revitalisasi bikin kafe juga di situ. Dia kontrak sama Pemkot. Hari ini orangnya mereka F&B. Kalau B buka makanan, ini buka makanan. Ya. Nah kita harus tahu arahnya kemana, siklusnya kemana, expand lagi, uniqueness saya di mana. Sehingga per Maret ini saya ngerekrut 1 konsultan F&B khusus. Jadi konsultan ISO saya punya, konsultan HR saya punya, akuntan pajak saya punya, F&B baru punya tahun ini. Rekrut khusus, iklannya gede-gede. Karena saya tahu orang arahnya ke F&B sekarang ini. Dari mana data? Dari mana? Ini saya harus gali terus. Sekarang ini retail itu mulai ada terus loh. Kalau tahun lalu retail kencang-kencangan, impor itu kencang-kencangan. Klien saya impor itu 3 atau 4 tahun lalu itu. Jadi dia benar-benar mahal untuk bikin sistem.
barang impor masuk, bongkar cepat Pak, jangan lama-lama. Segera masukkan terus masuk online. Gimana caranya? 2000 packing kan sehari selesai. 3 shift dia. Itu udah jalan, marketnya slow. Ya udah Pak, kita selesai ya. Sistemnya sudah tetap bagus apa segala, tinggal audit aja. Oke. Ganti FMB sekarang. Ganti kan FMB itu. Dan uangnya lumayan loh. Pak, saya buka kafe segini-segini. Oke, 90-an ini Pak. Ya 85 Bapak kerjakan. Gila, 85 juta 2 bulan untuk setup kafe. Karena orang nggak berpengalaman, tertarik ada kafe, buka kafe. Ada kopi yang baru sebelah Koni yang lagi kita garap. Saya bilang kopi tiam harga berapa ini? 13.000. Wih mati aku. Tempat segini bagus aku. Jadi, aduh, sekarang ini orang apa ya, gengsinya ke FMB. Semua ke FMB. Pertama kali sebutan aneh. Di mana? Dari itu ya? Jakarta, di Jakarta. Jakarta. Itu yang di Bali itu ini baru di Jakarta. Oh, Hotmart kan juga buka HW itu berapa? 2 rencana. Malang ada 1, Basuki Rahmat ada 1. Ya. Sebelah Spasio. Oh Ya, sebalik lagi. Hawi. HW. Nama dong, ganti nama dong. Dan tapi tetap tahu ya. Tetap HW. Oh, itu laser paling canggih di Surabaya waktu itu. Sebelum Kowloon bikin juga yang sama. Itu HW itu wah canggih banget lasernya. Dulu apa? Lasernya bagus. Sekarang geser ke HW. HW lasernya bagus. Sekarang Kowloon lebih keren. Datang ya. Wih, keren banget sekarang. Artinya apa? Gali terus. Jangan berhenti. Ketika Anda berhenti berinovasi, Anda berhenti menyampaikan uniqueness Anda ketinggalan dengan pemain baru. Kadang-kadang tapi keuntungan dipertaruhkan lagi ya. Sudah Jadi- untung, sudah di zona nyaman, dipertaruhkan untuk menggali terobosan ini kan kadang-kadang berisiko. Iya, gagal atau uang hilang. Itu yang kita harus Kalau tempuh. gagal, keuntungannya jadi kurang, habis. Itu yang saya bilang tadi, ketika Anda tahu uniqueness Anda, di depan tadi kan ada itu. Kita harus komunikasi sama supplier, komunikasi sama karyawan, komunikasi sama customer. Apa sih kamu yang buat kamu beli sama aku? Terus gali. Kamu tuh servisnya bagus. Harga mungkin nomor sekian, tapi kamu jelaskan ke saya itu detail. Nah, ini yang Anda harus ambil. Oke, anak buah saya trainingnya harus luar biasa. Saya pernah dampingi klien jual spare part. Itu training salesnya setahun Pak, setahun bro. Dia harus duduk di kantor, join visit sama seniornya, baru dilepas sama pimpinannya. Karena kalau kita bicara spare part, itu kan lawannya kan juga spare part, sehingga secara teknis harus kuat dan uniqueness dia siap trial. Aku siap rugi, tak trial gak apa-apa. Tapi teknis itu dia harus bagus. Karena kalau klien terpuaskan, harga nomor 3 nomor 4. Sudah Pak, ini salesnya belum turun lapangan enggak Pak? Harus tahu di kantor, belajar spek, ikut sama prinsipal, join visit sama senior. Jadi dia siap untuk bakar duit untuk develop orang. Dan kalau tengah-tengah resign, ya aku rugi. Tapi itu adalah cara yang dia harus ambil supaya uniqueness dia dengan orang di luar. Oh, kalau PT ini datang, bisa ini mampu sehingga kualitas bisa dipertanggungjawabkan. Jarum, 2 kelinci itu kan coklat dulur kan di Semarang semua. Jadi orang kayanya itu masih saudara ternyata. Sehingga masuk satu, tak kenal sepupuku di sana ya dia buka ini, weh gajah, weh kemana-mana udah. Satu itu kebuka, semua kebuka. Kita gali uniqueness. Ketika uniqueness ketemu, kita bisa ketemu gampang. Itu loh kekuatanku. Kamu tes jalan lain, nggak ada ya saya. Anda harus berani gali. Dan ini loh yang paling penting. Seringkali pelanggan kasih masukan atau tim kita, nggak nyampe ke kita. Gak ada komplain kok, semua baik-baik saja, aku terbaik. Saya tuh pernah punya klien yang bisnis IT kebetulan. Sudah 20 tahun
dia masih merasa dia top brand, defisit. Salah satu teman defisit, customer-nya itu tidak. Bilang sama bosku ya dulu ketika buka pertama kali nggak kayak gini, sekarang kayak gini. Cuma gini. Ketika balik kantor meeting, tanya gimana customernya? Puas kok Pak, malah mau pesan lagi. Kaget saya. Bukan kok kamu bos pun kena dimarahin. Ya Pak, nanti sama digali lebih jauh sama bos. Kenapa kok dia marah? Timnya sendiri yang membosi, kamu mau ke bos. Sehingga bosnya merasa berdosa masih bagus. Pertanyaannya ke saya, aku kok kenapa selesai dulu? Bos kamu gak ngerti ya? Di luar sana tuh brand itu nomor 5. Jangan usah brand nomor 1. Sampai hari ini. Saya lagi kerja nih. Dia tanya, bagaimana caranya tim saya itu mau ngomong jujur ke saya? Ya rubah dulu cara komunikasimu. Supaya anak buahmu nyaman ngomong sama kamu. Kan ya? Kalau dia udah ketemunya marah-marah terus akhirnya kan anak buah ngomong, oh oke Pak, makannya oke, semuanya oke. Dapat nggak feedback? Nggak dapat. Semua dihapus. Komen jelek dihapus, komen jelek dihapus. Berubah nggak kita? Inovasi nggak? Enggak. Ini jadi sumber misleading yang baru. Jadi pastikan SDM kita sama kita satu hati. Kalau emang jelek kita perbaiki bareng. Jangan takut ngomong sama saya. Aku ada sama kamu, kita bareng-bareng perbaiki. Kita inovasi bareng. Supaya USP kita tetap dipegang oleh customer loyal kita. Ya. Nah ini. Ya kan? Orang Surabaya itu kan punya prinsip harga gak masalah, yang penting murah. Aku tuh kan bikin jargon gimana Pak? Loh, harga buat saya gak masalah, yang penting murah. Orang yang salah lagi. Harusnya orang udah bicara harga bukan masalah. Harusnya kan berapapun dia ambil kualitas ya. Enggak, yang penting murah. Kalau murah saya ambil, itu murah aja. Sama kayak gini. Oh ini benar juga nih bos ini. Harga bagi saya gak masalah, aku masukkan aja, yang penting murah, ya. Yang penting murah. Harga gak masalah. Itu artinya apa? Kita kesempatan Pak. Harga itu bermasalah. Oh, dia bilang harga bagi saya gak masalah, pokoknya yang penting murah. Harga saya itu bermasalah. Gitu ya? Keselip Pak. Keselip ya. Artinya apa? Ketika kita jual produk biasa, jangan lupa ini efisiensi terus. Kamu salah cetak berapa kali ini? Ditanya berapa yang kebuang? Enggak masalah tuh, dia mau bayar, tahu dia mau bayar, tapi berapa kali keluar kan konternya gitu. Kita harus mulai fokus hal kecil-kecil. Kesalahan kita, kalau rugi kecil-kecil dibiarin. Kalau dikumpulin cabang kita 20, cabang kita 40, jadi masalah. Sama seperti Mapan, Mas Agus pernah cerita kan? Dulu, waktu di Baratajaya, cabang cuma 2 Mapan, komplainnya itu setahun 8. Bagus apa jelek? Jangan gitu kan? Bagus Pak, setahun kok udah 2 cabang. Oke, hari ini cabang saya 88. Komplainnya berapa kemarin? 100 berapa lebih, kaget ya, wih. Itu masalah. Ya, itu masalah. Nangkep ya? Artinya, ini harus terus, jangan ditinggalkan. Supaya apa? Pelanggan terpuas, pelanggan tetap ngambil. Bukan berarti kita udah expand, lupa kualitas, lupa uniqueness, lupa value perusahaan kita, malah kacau. Ya. Oke, yang terakhir saya mau ngomong bahwa sebelum kita diskusi ya, tadi materi kita bahas, kalau Bapak Ibu sekalian ikut yang Januari, ada ikut Januari nggak? Kecuali Pak Mulia, sama Bu TV, lu pasti ikut. Ada apa? Oh, Dharma, betul, Dharma ikut. Jadi, apa yang saya ngomong ini itu nggak jauh dari materi Januari. 5 quarter ways. Artinya apa? Tantangan internal, tantangan eksternal, mau supplier, mau customer, Anda harus kenali, beresi, bikin supaya sebelah atau komputer nggak ngerti kita kerjanya bagaimana. Kita bicara mengenai cognitive recovery, kita bicara mengenai threat, kita bicara bargaining power, kita bicara threat of produk pengganti atau service pengganti, kita bicara power of supplier. Nggak jauh dari ini ya. Artinya Biskom mulai Januari, Februari, Maret nyambung terus, sampai April pun akan nyambung. Kita bicara SWOT, business check up. Bagaimana kita naik ke next level? Sudah siap belum kita naik next level?
Gitu ya? Dapat sesuatu? Atau malah bingung? Atau kecepatan? Nah, ini diskusi ya kita ya? Betul ya diskusi ya? Atau belum? Mau diskusi? Oke. Nah, sebagai dua kelompok aja, ya kan? Bu Eli, Pak Audi, Pak Ica, sama Koko di sini, yang dalam Dharma, Pak Mulia, Pak Syamfan, sama saya di sini, gitu ya. Apa yang dibahas? Iya. Sudahkah kita tahu keunikan usaha kita? Loh, kalau udah tahu, coba cerita. Apa benar itu keunikan? Kayak tadi itu, harga murah unik apa enggak? Ya tergantung. Kalau harga murah itu bakar-bakaran, nggak unik itu. Tapi kalau harga murah memang kita efisien dan kita dapat dari sumbernya langsung, itu uniqueness. Hati-hati. Ya. Apa berikutnya? Sampaikan satu dua hal cara untuk mengenalkan keunikan bisnis kita. Jadi kan ada yang pakai media sosial media online, ada yang pakai offline. Menurut Anda, kalau Anda tahu uniqueness-nya di mana, gimana cara mengkomunikasikannya? Supaya orang tahu, oh iya, produkmu itu beda sama sebelah.